Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus yang sedang melanda saat ini. Untuk itu, tetap jaga protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan tentunya tetap semangat belajar ya, meski kita tidak dapat bertatap muka. Nah, masih banyak loh cara yang bisa kita lakukan untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu. Kembali lagi bersama saya Sri Dewi Astuti, tentunya dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 2 Negeri Besar. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas pengertian prakarya dan kewirausahaan serta tujuan mempelajarinya. Semoga kalian semua dapat menjadi wirausahawan sukses kelak. Amin. Adapun tujuan dari pembelajaran, yang pertama, memahami karakteristik kewirausahaan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan seorang wirausaha. Dan yang ketiga, kalian nanti diminta untuk dapat menyajikan hasil analisis dan simpulan dalam bentuk media, baik itu lisan maupun tulisan. Oke, selanjutnya mari kita lihat foto berikut ini. Mereka adalah wirausahawan sukses yang ada di Indonesia. Yuk kita lihat lagi profil lengkap mereka satu persatu. Nadiem Makarim atau disebut dengan Nadiem Anwar Makarim, BA MBA, lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintah Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dilantik pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Beliau juga merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis online yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara. Nah, yang kedua ada Ahmad Zaki. Bagi penyuka belanja online pasti tahu situs jual beli online yang satu ini. Yaps, Bukalapak merupakan salah satu situs jual beli online terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Zaki. Meski sudah didirikan pada tahun 2010, tapi perjalanan Bukalapak tidak semulus yang Anda bayangkan. Di awal kemunculannya, masyarakat masih awam tentang jual beli online, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat masih minim saat itu. Tapi lambat laun berkat ketekunan sang pemilik yang lahir pada tanggal 24 Agustus 1986 ini, Bukalapak.com mulai dikenal dan menerima banyak investasi dari dalam maupun dari luar negeri. Yang ketiga ada William Tanuwijaya, merupakan pendiri situs jual beli online yakni Tokopedia. Pria kelahiran 11 November 1981 ini adalah seorang anak daerah yang merantau ke ibu kota setelah lulus SMA dan meneruskan pendidikan sarjana di Jakarta. Langkah William menjadi pengusaha sukses tidaklah mudah. Ia bahkan pernah menjadi penjaga warnet untuk bisa mendapatkan uang tambahan. Dari penjaga warnet itulah ia mengenal dunia internet secara lebih dalam. Setelah menjadi penjaga warnet, William bekerja di beberapa perusahaan software dan game developer. Dari berbagai macam pengalaman itulah, ia kemudian mendirikan Tokopedia pada tahun 2009. Selanjutnya ada Ferry Unardi, pria kelahiran 16 Januari 1988 yang telah berhasil mendirikan Traveloka, situs mesin pencari tiket pesawat, kereta, dan hotel untuk bepergian. Ketika ia berada di bangku kuliah, tercetus ide untuk membangun perusahaan rintisan atau startup yang memfokuskan pada pencarian tiket pesawat. Berhubung ide startup yang Ferry miliki sangat unik, tak heran kalau ada banyak sekali investor yang tertarik menanamkan sahamnya. Sejak didirikan pada tahun 2012, Traveloka tetap menjadi situs pencarian tiket pesawat terfavorit. Selanjutnya ada pria tampan bernama Adamas Velpa Shah Devara, ya, atau sering dikenal dengan
Delva Devara baru saja ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai staf kepresidenan presiden. Nah, pria kelahiran Jakarta 30 Mei 1990 ini merupakan CEO dari startup yang bergerak di bidang pendidikan, yakni Ruang Guru. Hai kalian pecinta belanja online pasti sudah dengar atau malah sudah sering berbelanja di marketplace Zalora. Nah, perempuan yang ini bisa dipanggil dengan Catherine. Ini termasuk perempuan yang kreatif yang ada di belakang layar Zalora, tempat belanja produk fashion secara online yang resmi beroperasi di dalam negeri mulai sekitar tahun 2012. Nah, selanjutnya ada Martha Tilaar atau lahir dengan nama Martha Handana. Lahir di Kebumen, Jawa Tengah, 4 September 1937. Adalah seorang pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang kosmetik dan jamu dengan nama dagang Sari Ayu. Bekerja sama dengan Kalbe Pharma, ia membuat perusahaan kosmetik dan jamu Martina Berto. Nah, beliau ini cantik sekali kan? Oke, menurut kalian mengapa sih mereka bisa menjadi seorang wirausahawan sukses? Mungkinkah karena mereka kaya? Atau berpendidikan tinggi? Atau mungkin karena punya banyak teman? Atau mungkin juga ya bisa karena mereka tampan dan cantik? Ya betul, keempat hal itu juga termasuk faktor yang mendukung untuk kesuksesan seorang dalam berwirausaha. Namun yang paling penting dari semuanya adalah karakter dari mereka itu sendiri. Ya, berikut karakteristik seorang wirausahawan sukses. Yang pertama, percaya diri. Artinya mereka percaya akan kemampuan diri mereka sendiri, yakin bahwa mereka bisa. Sikap itu menjadi kunci utama untuk menjadi seorang wirausahawan sukses. Nah, yang kedua, berorientasi akan tugas dan hasil. Artinya, setiap mendapatkan tugas atau tanggung jawab, ia selalu melakukan dengan maksimal sehingga mendapatkan hasil terbaik. Tidak heran loh, seseorang dengan karakter ini sering menjadi juara kelas saat sekolah. Apakah kalian termasuk di antaranya? Mudah-mudahan demikian ya. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Artinya, seorang wirausahawan adalah orang yang berani mengambil resiko karena dia berani melakukan hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah ia lakukan. Ini dikarenakan seorang wirausahawan memiliki sikap kreatif dan inovatif. Nah, yang selalu membuatnya ingin selalu tampil beda dari yang lain. Nah, yang keempat, kepemimpinan. Seorang wirausahawan sukses punya sifat kepemimpinan, yakni memiliki visi misi yang jelas, integritas, kejujuran, menjadi teladan, mampu berkomunikasi dengan baik, mau mendengarkan, dan dapat memotivasi orang lain. Karena wirausahawan itu bertindak sebagai bos, karyawan, pengatur keuangan, dan juga sebagai penjualnya. Nah, berikutnya yang kelima, keorisinilan atau keaslian. Karya yang dihasilkan seorang wirausaha haruslah benar-benar asli karyanya, bukan milik orang lain. Karena seorang wirausaha memiliki pemikiran yang kreatif, inovatif, serta mampu membaca peluang sehingga dapat memunculkan ide atau gagasan yang baru. Nah, yang terakhir adalah berorientasi ke masa depan. Jadi, seorang wirausaha mampu melihat peluang dan tantangan tidak hanya saat ini, melainkan juga di masa yang akan datang. Dan keberhasilan wirausaha adalah saat usahanya dapat menghasilkan keuntungan atau laba, mampu mempekerjakan orang banyak, dan memberikan keuntungan bagi lingkungan sekitar, serta memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Tadi kita sudah membahas tentang karakteristik seorang wirausaha. Nah, berikutnya kita juga akan membahas penyebab atau faktor apa saja sih yang bisa menyebabkan seorang bisa berhasil atau gagal dalam berwirausaha. Berikut adalah faktor penyebab keberhasilan dalam wirausaha. Yang pertama, kemauan keras dan tekad yang kuat.
Yang kedua, memiliki modal yang cukup. Yang ketiga, tahu persis akan target pasarnya. Yang keempat, memiliki pelayanan yang baik. Yang kelima, networking yang luas. Dan yang terakhir, inovasi dan kreativitas yang tinggi. Berikut adalah beberapa faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, kurangnya pengalaman yang dimiliki. Yang kedua, lokasi yang tidak memadai. Yang ketiga, kurang perencanaan atau gagal dalam perencanaan. Yang keempat, tidak sungguh-sungguh dalam berwirausaha. Yang kelima, tidak mampu melihat serta memanfaatkan peluang yang ada. Dan yang terakhir, sumber daya manusia yang tidak memadai. Baiklah, inti dari pembelajaran kita hari ini yakni tentang karakteristik seorang wirausaha dan penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, karakteristik seorang wirausaha itu ada 6, yakni percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil resiko, memiliki jiwa kepemimpinan, keorisinalan atau keaslian, dan terakhir adalah berorientasi ke masa depan. Oke, sedangkan faktor penyebab keberhasilan itu sendiri ada 6. Yang pertama, kemauan yang keras atau tekad yang kuat. Kedua, memiliki modal yang cukup. Ketiga, tahu persis akan target pasar. Keempat, pelayanan yang baik. Kemudian kelima, networking yang luas. Dan yang terakhir, inovasi dan kreativitas yang tinggi. Berikut adalah faktor-faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, kurangnya pengalaman yang dimiliki. Yang kedua, lokasi yang kurang memadai. Yang ketiga, kurangnya perencanaan atau gagal dalam perencanaan. Yang keempat, tidak sungguh-sungguh dalam berusaha. Yang kelima, tidak mampu melihat serta memanfaatkan peluang yang ada. Serta yang terakhir, sumber daya manusia yang tidak memadai. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.